Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Salam olahraga, salam sehat selalu. Buat teman-teman semua yang ada di rumah, pastinya sudah menanti pertandingan kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Filipina melawan Indonesia. Timnas Indonesia dalam misi bangkit dari kekalahan. Kita semua tahu kita baru kecewa kalah 1-5 dari Irak. Ini menyakitkan. Tak hanya menyakitkan, ini kekalahan terlalu besar. Agregatnya terlalu besar sehingga kita wajib untuk bangkit dan membalaskan kesalahan itu lawan Filipina. Jelang melawan Filipina, kita tahu bahwa persiapan kita mepet. Timnas harus berangkat dari Irak menuju Filipina selama 8 jam. Dan tanpa istirahat sampai pagi, Sabtu, mereka langsung latihan sore harinya. Karena Sintayong ingin mempersiapkan tim ini lebih baik. Tentu, pikiran semua pemain sudah dibombardir dengan pesan-pesan hati-hati. Karena kekalahan lawan Irak menurut saya sangat konyol dan tidak seharusnya terjadi kekalahan sebesar itu. Karena banyak kesalahan tidak perlu yang dilakukan oleh Timnas Indonesia. Melawan Filipina kita lebih optimistis. Dalam wawancaranya, Sintayong juga bilang bahwa dia akan tampil, Timnas Indonesia akan tampil lebih menyerang karena kita butuh kemenangan. Nah, dari poin ini menarik untuk dibahas. Kita tampil lebih menyerang. Apakah Timnas akan memainkan 4 penyerang lagi seperti saat melawan Filipina? Untuk melakukan itu, kita punya pemainnya. Atau cukup 4-4-2 atau 4-3-3 atau 3-4-3, meniru Vietnam yang saat mengalahkan Filipina di kandang mereka sendiri. Di sisi lain, Filipina juga tentu nggak mau kalah di kandang sendiri. Mereka pasti akan habis-habisan juga untuk mengalahkan Indonesia. Tapi di laga ini berbeda. Para pemain sedang sakit hati. Para pemain tahu mereka punya kualitas bagus, tapi malah kalah besar lawan Irak. Kembali ke formasi. Karena Sintayong sudah bilang formasi menyerang, maka saya memprediksi bisa saja pertandingan nanti dihuni oleh 4 penyerang langsung. Mengapa? Karena kita mengejar gol. Karena kita kebobolan terlalu banyak. Untuk melakukan itu kita punya amunisinya. Karena selain Dimas Derajat, seluruh penyerang kondisinya cukup baik. Hoki Caraka, Ramadan Sananta yang tidak main sama sekali, Rafael Struik, Dendi Sulistiawan, Sadil Ramdhani. Sintayong tinggal pilih saja mau yang mana dulu dimainkan. Atau 4-4-2 di mana pertahanan lebih stabil. Atau 3-4-3 dengan 3 striker dan 4 gelandang. Tentunya di pertandingan ini Sintayong akan merombak pemainnya. Yang saya heran waktu melawan Irak, yang jelas-jelas lawan terberat di grup F, mengapa Sintayong tidak menurunkan pemain paling berpengalaman. Di lini tengah malah menurunkan Adam Alis yang baru muncul sekarang-sekarang ini. Lalu sisanya memang berpengalaman, tapi Adam Alis tidak buruk, tapi
Saya berharap di pertandingan nanti Sintayong menurunkan pemain yang lebih berpengalaman. Adam Alis sebaiknya dicadangkan karena kita butuh pemain bertipikal penyerang. Kalau 3-4-3, saya berharap Witan Sulaiman dimainkan karena jelang laga timnas dia on fire dengan Persija. Lalu mungkin juga ada pemain lain, semisal pemain lain yang bisa dimainkan oleh Indonesia saat melawan Filipina, karena ini kita membutuhkan kemenangan dan diharapkan banyak gol juga. Sebenarnya berapapun golnya, asal menang sih sudah cukup juga. Cuman karena kalah besar lawan Irak, kita butuh kemenangan. Paling enggak 3-0 lah. Tidak mendahului pertandingan nanti, tapi kita punya modal untuk melakukan itu. Sekarang kita menyoroti Filipina. Tim di utara Sulawesi ini pemain-pemainnya memang banyak yang diaspora, banyak juga yang main di Liga Indonesia. Jadi sebenarnya pemain-pemainnya cukup akrab juga untuk para pemain kita. Mark Klok misalnya dengan Daisuke Sato atau Mike Ott yang main di Barito Putra. Pemain-pemainnya cukup akrab di telinga kita. Dan berdasarkan statistik, kita hanya sekali kalah dari 25 pertemuan melawan Filipina. Sekali kalahnya memang cukup telak pada AFF 2014 lalu. Masih ada Bill yang husband, James yang husband. Tapi sekarang ceritanya berbeda. Di pertemuan terakhir pun kita menang. Namun 25 pertemuan memang itu zaman dulu. Itu hanya kalkulasi atau statistik masa lalu. Filipina pun sudah banyak berkembang. Tapi untungnya kalau saya lihat dari hasil-hasil mereka, mereka juga kerap kesulitan gitu meraih kemenangan. Di 5 pertandingan terakhir saja mereka hanya menang 2 kali. Lalu lawan Nepal saja mereka hanya menang 1-0 gitu. Jadi tanpa meremehkan Filipina, asalkan kita bisa main lebih baik, lebih disiplin, tidak melakukan kesalahan, saya yakin timnas Indonesia bisa menang. Alot pasti pertandingan nanti bakal berjalan alot karena Filipina tentu nggak gegabah. Mereka juga ingin kemenangan karena menjaga peluang, apalagi mereka main di kandang sendiri. Di Rizal Memorial Stadium yang menggunakan rumput sintetis. Ini cukup tricky juga, tapi nggak masalah. Toh kita juga pernah main di sini, di stadion ini pada 2022 lalu, di Piala AFF 2022 lalu. Jadi kesimpulannya, asal timnas Indonesia tidak melakukan kesalahan, saya yakin timnas Indonesia bisa meraih kemenangan. Dan Sintayong berjanji akan merombak timnya dan tampil menyerang. Ini menarik. Dengan ucapan seperti ini, saya yakin dia akan menurunkan pemain-pemain penyerangnya. Apakah sekaligus atau 3 dulu. Hoki Caraka, Dendi, Rafael Struik, Sadi Ramdhani. Menurut saya semuanya pemain-pemain yang bagus dan
layak diturunkan. Sebaiknya turunkan pemain berpengalaman karena kita butuh kemenangan. Kalau kita bisa menang, ini sedikit memperbaiki rasa kecewa dan juga kepercayaan diri pemain. Kalau imbang atau kalah, apalagi kalah, wah berbahaya. Ini bisa menjadi bahan evaluasi atau untuk Sintayong yang sedang mempersiapkan dua agenda penting, Piala Asia dan lolos ke Piala Dunia 2026. Semoga kita bisa meraih kemenangan karena kedepannya skuad timnas Indonesia bakal lebih kuat. Jadi kalau kita punya modal kemenangan, di 2024 nanti kita lebih mulus lagi melawan lawan-lawan kita di grup F, membalas kekalahan dari Irak, dan juga melawan Vietnam di kandang mereka, dan juga di Jakarta atau di mana, di Solo. Kita punya kesempatan untuk lebih mulus, karena seperti diketahui satu naturalisasi yaitu Justin Hubner sudah pasti main. Dia sebentar lagi akan mengambil sumpah sebagai warga negara. Belum lagi Nathan Chuan, Jay Des, Ragnar Oratmangun. Maka itu sebelum mereka semua datang, kita pastikan dulu timnas Indonesia menang lawan Filipina. Dan kita bangkit lagi setelah kalah lawan Irak. Demikian ulasan singkat saya soal pertandingan Indonesia melawan Filipina. Beri komentar di bawah bagaimana prediksi skor teman-teman. Kalau saya 3-0. Kalau teman-teman berapa? Tulis di kolom ya. Terima kasih dan salam olahraga.